akan memberikan suatu keagungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum jikalau dia berpegang teguh pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum jikalau dia beramal sesuai dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalam ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saudaraku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dari bangun tidur sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tanpa henti. Dari semenjak kelahiran kita sampai saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya tanpa henti. Walhamdulillahirabbil alamin. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan tambah, dan jikalau engkau kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Saudaraku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, marilah kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dicaci demi kita, beliau dipukul demi kita, darah beliau berkucuran demi kita, demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Tiada yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang patut diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu amalan, maka kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau. Saudaraku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah dan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema mengenai keutamaan belajar Al-Quran. Keutamaan yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengomentari tentang hadis ini, atau beliau menafsirkan tentang hadis ini, bahwasanya yang dimaksud dengan sebaik-baik orang adalah orang yang mengikuti jalan para rasul, orang yang mengikuti jalan para nabi. Apa itu? Dia memperbaiki dirinya sendiri, kemudian memperbaiki orang lain. Maka itulah yang dimaksud dengan khairukum. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu keagungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum jikalau dia berpegang teguh pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat suatu kaum jikalau dia beramal sesuai dengan Al-Quran. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan suatu kaum jikalau dia menolak ajaran Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u
bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum jikalau dia berpegang kepada Al-Quran, jikalau dia mengamalkan Al-Quran. Sebaliknya, jikalau dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan suatu kaum jikalau dia menolak apa-apa yang datang dari Al-Quran. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan yang kedua, bahwasanya Al-Quran itu akan datang kepada kita sebagai syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu besok pada hari kiamat akan datang kepada orang-orang yang membacanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan memberikan kita pertolongan nanti ketika hari kiamat. Oleh sebab itu, marilah kita membaca Al-Quran, tentunya niat karena Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seyogianya kita umat muslim harus membaca Al-Quran, harus mentadabburi Al-Quran, sehingga hati kita menjadi hati yang tentram, sehingga hati kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutmainnah, yaitu ketenangan. Dan semoga kita mendapatkan ketenangan di dunia dan di akhirat dengan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.